Oh iya. Pada video ini saya akan menceritakan alur cerita dari film High and Low The Story of Sword Season 1. Film ini bukan hanya satu saja, melainkan ada beberapa, yang mana setiap filmnya akan selalu berhubungan. Untuk High and Low The Story of Sword ini menceritakan asal mula terbentuknya Sword di suatu kota. Tujuan kelompok Sword ini dibuat adalah untuk menjaga kedamaian kota dari para penjahat. Tanpa banyak bacot, mari simak videonya sampai habis. Di awal film memperlihatkan ada sekelompok geng legendaris bernama Mugen. Saking kuatnya, Mugen ini mampu menguasai daerah yang ada di kota tersebut. Mugen sendiri diketuai oleh Kohaku, dan jago-jagoannya ada Tsukumo, Cobra, dan Yamato. Kemudian diceritakan juga ada dua orang bersaudara yang brutal dan selalu berjuang bersama. Mereka berdua adalah Amamiya Brother. Ada Amamiya Masaki dan Amamiya Hiroto. Tanpa rasa takut, mereka berdua datang ke base camp Mugen untuk bertarung. Dari banyaknya gangster di kota itu, cuma Amamiya Brother yang berani melawan dan menandingi geng Mugen. Namun karena satu dan lain hal, Mugen secara tiba-tiba bubar. Sedangkan Amamiya Brother tiba-tiba juga menghilang. Kemudian setelah geng legendaris itu menghilang, muncullah 5 geng yang menguasai bagian dari kota itu. Yang pertama ada Oya Koko atau SMA Oya. SMA Oya dipimpin oleh Murayama, lalu jagoan-jagoan di sana ada Furuya dan Kotaro. Yang kedua ada White Rascal dengan pemimpinnya bernama Rocky, dan jagoan-jagoan di sana ada Ko, Bito, Aizawa, Shimura, dan Henari. Yang ketiga ada Root Boys, diketuai oleh Smokey, lalu jagoan-jagoannya ada Takeshi, Shion, dan P. Yang keempat ada Daruma Ika, diketuai oleh Hyuga, dan jagoan-jagoannya ada Ukyo, Sakyo, dan Kato. Kemudian yang terakhir ada Sanorengo, yang dipimpin oleh Cobra, yakni mantan anggota dari Mugen. Jago-jagoan di sana ada Yamato dan juga mantan anggota Mugen. Lalu ada Noboru, dan Tetsu, dan Chiharu. Huruf depan dari kelima geng itu digunakan untuk menamai seluruh daerah mereka, yaitu Sword. S untuk Sanorengo, W untuk White Rascal, O untuk Oya Koko, R Road Boys, dan D Daruma Ika. Daerah Sword yang dikuasai oleh kelima geng itu saling menjaga keseimbangan. Walaupun terkadang ada kelompok-kelompok yang ingin melawan kelima geng itu, tapi mereka bisa membantai musuh-musuhnya dengan mudah. Kemudian kita akan menceritakan salah satu geng di sana, yaitu Sanorengo. Sanorengo mempunyai ambisi untuk melindungi kotanya. Sanorengo dipimpin oleh mantan anggota dari Mugen, yaitu Cobra. Geng ini bermarkas di sebuah kafe milik Naomi. Suatu ketika mereka mendapat kabar yang mana geng mereka akan didatangi oleh para gembelan yang ingin menyerang Sanorengo. Sanorengo yang berambisi untuk melindungi kota tersebut tentu saja langsung bergerak untuk melawan gembelan itu. Di tengah pertarungan, Yamato bertemu dengan Noboru. Noboru datang membantu Yamato membantai para gembelan di sana. Untuk Noboru ini kita akan tahu ceritanya nanti. Singkat cerita, Sanorengo berhasil menang dalam peperangan tersebut dan berhasil mengamankan kota dari para gembelan itu. Kemudian Shin berpindah ke Oya Koko atau SMA Oya. Oya merupakan sekolah khusus bagi murid-murid yang memiliki jiwa petarung saja. Bahkan umur murid-murid di sana rata-rata 23 tahun. Sebelum-sebelumnya, ketika Chiharu belum masih bersama Sanorengo, ia sedang berlari dikejar segerombolan anak SMA Oya. Ketika berlari, dia tidak sengaja menabrak Yamato. Yamato yang melihat Chiharu sedang dipukuli akhirnya turun tangan untuk melumpuhkan segerombolan dari anak SMA Oya.
Namun, ketika Yamato tahu yang ia bantai adalah anak-anak dari SMA Oya, Yamato langsung kabur, bukan karena takut. Yamato hanya tidak ingin SMA Oya dan Sanorengo berperang. Karena itu akan mengganggu keseimbangan SWORD. Seminggu pun berlalu, Yamato yang sedang di bengkel dihampiri Chiharu. Di sini Chiharu ingin berterima kasih karena Yamato sudah menyelamatkannya. Tapi Yamato menyuruh Chiharu untuk melupakan kejadian itu. Ia tidak ingin Sanorengo berperang, karena dirinya telah membantai anak SMA Oya. Lalu Chiharu menceritakan bahwa dia adalah anak baru di SMA Oya. Dia hanya ingin menyelamatkan anak cupu yang dibuli di sana. Tapi Chiharu memukuli salah satu jagoan di sana, yaitu Furuya. Maka dari itu dirinya dikejar-kejar oleh mereka. Kemudian Chiharu meminta Yamato untuk mengizinkannya bergabung di Sanorengo. Yamato bingung, karena Chiharu berasal dari SMA Oya. Tentu saja SMA Oya akan marah jika mengetahui hal itu. Dan keseimbangan SWORD akan kacau jika SMA Oya dan Sanorengo berperang. Kemudian ibu Yamato muncul dan memberitahu jika ingin bergabung ke Sanorengo, tanya ke Cobra saja, karena Cobra adalah pemimpinnya. Keesokan harinya Yamato membawa Chiharu ke basecamp Sanorengo. Tentu saja setelah mengetahui bahwa Chiharu berasal dari SMA Oya, Cobra marah dan meminta Yamato menyelesaikan masalah ini sendiri, karena ini tidak ada sangkut pautnya dengan Sanorengo. Cobra pun pergi dari tempat itu. Tak lama kemudian SMA Oya pun datang bersama ketuanya, yakni Murayama. Yamato melarang Dan untuk menghubungi Cobra karena dirinya hanya ingin menyelesaikan sendirian. Murayama meminta untuk menyerahkan Chiharu, tapi Yamato menolaknya. Murayama menanyakan Sanorengo ikut campur dengan masalah SMA Oya. Yamato menjawab bahwa ini adalah masalah pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan Sanorengo. SMA Oya pun pergi. Di sini Furuya bertanya, mengapa pergi begitu saja? Murayama menjawab bahwa masalah ini tidak ada kaitannya bersama Sanorengo, karena jika ada, Cobra pasti juga ada di sana. Malam harinya, Chiharu yang berjalan sendirian dikepung oleh anak-anak SMA Oya. Chiharu pun terpojok di sana. Namun tiba-tiba datang seorang pria yang sedang menelpon. Dengan santunya berjalan menuju mesin minuman dan menyenggol anak-anak SMA Oya. Anak SMA Oya pun marah. Akan tetapi pria itu dapat dengan mudah mengalahkan anak-anak SMA Oya. Dan ternyata pria itu adalah sang legenda, salah satu dari anggota Amamiya Brother yang bernama Hiroto. Kembali lagi ke SMA Oya. Di SMA Oya punya peraturan yang harus diikuti oleh siapapun, yakni jika ada orang yang bisa menahan 100 pukulan, otomatis dia akan menjadi pemimpin di SMA Oya. Sebelumnya Furuya hanya mampu menahan 98 saja. Kemudian datang Murayama, orang pertama yang bisa menahan 100 pukulan dan menjadikan dirinya sebagai pemimpin di SMA Oya. Shin berpindah ke Yamato yang sedang mengobrol dengan Naomi. Yamato curhat tentang Cobra yang marah kepadanya dan tentang dirinya yang tidak bisa membiarkan Chiharu sendirian, karena Yamato tidak ingin menyesal untuk kedua kalinya. Karena dulu dirinya tidak bisa membantu Noboru ketika Noboru dalam masalah. Noboru merupakan sahabat dekat dari Cobra dan Yamato. Suatu ketika Noboru terkena masalah dan harus dipenjara. Akan tetapi sekarang Noboru sudah bebas. Ternyata perbincangan mereka berdua tidak sengaja didengar oleh Chiharu. Chiharu jadi berniat untuk menyelesaikan masalahnya sendirian dan tidak mau bergantung pada orang lain. Ia pun langsung pergi ke SMA Oya. Di tengah perjalanan, Tetsu mengetahui Chiharu ingin ke SMA Oya. Lalu ia segera memberitahu Yamato. Yamato pun langsung pergi ke SMA Oya untuk menyusul Chiharu. Naomi juga memberitahu Cobra bahwa Yamato dan Chiharu pergi ke SMA Oya. Yamato yang datang langsung melerai mereka dan menyuruh Furuya dan Chiharu duel 1 lawan 1 di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah mereka. Sedangkan Yamato menjaga di depan pintu agar tidak ada yang mengganggu pertarungan. Tentu saja Yamato dibantai habis-habisan oleh mereka, tapi di sini Yamato tidak melawan dan tetap menjaga pintunya. Di lain sisi, ternyata Cobra dan anggota Sanorengo bergerak untuk menyusul Yamato dan Chiharu. Jika terjadi perang, maka keseimbangan SWORD akan terganggu, tapi Cobra tidak peduli. Cobra tidak mau menyesal lagi dan tidak akan membiarkan temannya berada dalam masalah.
seperti apa yang terjadi pada Noboru dulu. Sanorengo pun bergerak masuk ke dalam sekolah, membantai satu persatu anak-anak SMA Oya yang menghadang. Akhirnya Cobra melihat Yamato yang sedang dipukuli, tapi tidak melawan. Cobra pun langsung menghampiri Yamato. Lalu Cobra masuk ke dalam kelas untuk melihat keadaan Chiharu. Jelas saja Furuya dapat dengan mudah mengalahkan Chiharu, tapi Chiharu tidak mau menyerah begitu saja. Tak lama kemudian pemimpin SMA Oya datang, yaitu Murayama. Tanpa rasa takut, Murayama langsung mengajak Cobra untuk duel 1 lawan 1. Cobra-chan! Oh iya. Di sini terlihat pertarungan mereka cukup berimbang. Di tengah pertarungan, Cobra mengeluarkan jurus lilitan ularnya yang membuat Murayama kesulitan bergerak. Di akhir pertarungan, mereka berdua saling melontarkan pukulan demi pukulan, dan pada akhirnya Murayama kalah dan tak sanggup lagi untuk berdiri. Setelah pemimpinnya kalah, anak-anak SMA Oya langsung ingin menyerang Cobra. Akan tetapi Murayama melarangnya, karena ini duel 1 lawan 1. Di perjalanan pulang, Cobra menyadari setelah peperangan ini, SMA Oya pasti bisa semakin kuat lagi. Malam harinya Sanorengo berkumpul. Akhirnya Cobra mau menerima Chiharu menjadi bagian dari Sanorengo.